Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftul Fikri. Di sini saya akan mewawancarai orang yang berada di samping saya. Dia merupakan seorang yang termasuk orang yang menginspirasi saya, dimulai dari pencapaian yang beliau dapat dan lain-lain. Mungkin yang pertama akan perkenalan dulu, silahkan Mbak. Ya, terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Milatul Jalilah. Di sini saya berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah yang bertempat di Desa Ganjaran, Wonolegi, Malang, yaitu di Madrasah Mansyaul Ulum. Apa alasan Anda yang membuat Anda itu memilih bidang ini atau berprofesi sebagai seorang guru? Salah satu alasan saya mengapa saya memilih untuk menjadi guru, dari dulu memang sebenarnya dari kecil salah satu cita-cita saya adalah bisa menjadi seorang guru. Karena apa? Mungkin salah satu alasan pribadi saya adalah seorang guru itu bisa membagikan pengetahuan dan juga pengalaman yang ia miliki nantinya kepada siswa-siswa yang lain atau kepada anak-anak lain, anak-anak muda yang mungkin membutuhkan pengalaman tersebut. Alasan selanjutnya mengapa saya memilih untuk berprofesi sebagai guru itu salah satunya adalah seorang guru itu bukan hanya sekedar bisa menyalurkan pengetahuannya saja, tapi seorang guru itu juga pastinya harus dituntut untuk terus belajar. Untuk terus belajar mengenai entah itu perubahan zaman atau perubahan generasi ya, yang mungkin sekarang sudah zamannya yang seperti ini. Dan juga seorang guru itu juga bisa mengembangkan kemampuan mereka. Karena apa? Karena kita sebagai seorang guru itu juga harus terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena ilmu pengetahuan itu juga pasti terus berkembang. Dan juga ilmu itu sebenarnya kalau kita pelajari itu ya, kita hanya mempelajari hanya sedikit saja sebagian dari pengetahuan dari apa yang kita tahu, karena sebenarnya pengetahuan itu sangat luas sekali, bahkan sampai ada itu ya kata-kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dan tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai yang lahat ininya, itu ilmu itu sebenarnya sangat luas sekali, dan kita sebagai guru ya bisa mengembangkan hal tersebut melalui profesi. Jadi menjadi seorang guru itu tidak hanya sekedar membagikan ilmu yang mereka dapat atau pengalaman yang mereka dapat kepada siswa dan siswi mereka, tetapi seorang guru itu tetap harus belajar karena perkembangan zaman yang signifikan sekali. Yang selanjutnya mungkin Anda bisa menceritakan tantangan terbesar apa yang Anda hadapi ketika menjadi seorang guru. Mungkin bisa diceritakan. Salah satu tantangan terbesar untuk menjadi seorang guru, utamanya ketika sudah masuk zaman seperti sekarang ini, adalah salah satunya. Yang pertama itu adalah kurangnya motivasi seorang siswa. Jadi siswa sekarang itu mungkin sebagian dari mereka itu kurang tertarik pada materi pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Dan mungkin juga seorang guru itu harus pintar-pintar ya, harus pintar-pintar bagaimana caranya seorang murid itu bisa tertarik pada pelajaran yang ia ampu, dan juga mungkin melalui media-media ajar itu juga harus menarik bagi siswa-siswi supaya mereka itu juga bisa bisa menyenangi pelajaran yang diampu oleh seorang guru tersebut. Tantangan selanjutnya itu mungkin adalah keterbatasan sumber daya yang mungkin dialami oleh beberapa sekolah itu ya, yang mungkin ada di pelosok-pelosok, utamanya mungkin kekurangan fasilitas, kurangnya peralatan, atau mungkin sarana prasarana dan lain sebagainya yang kurang menunjang sehingga kurang nyaman bagi seorang siswa.
Tantangan selanjutnya mungkin adalah salah satu yang saya alami itu kurangnya dukungan dari wali murid atau kurangnya dukungan siswa itu dari orang tua. Karena apa? Karena dalam pendidikan itu sejatinya harusnya tiga komponen itu harus bersinergi menjadi satu hal dan harus saling bekerja sama, yaitu antara siswa, antara orang tua, dan juga antara guru. Kalau misalkan salah satu dari tiga tersebut itu tidak bekerja sama atau salah satunya itu tidak mendukung, maka ya siswa tadi itu mungkin kemungkinan akan gagal atau mungkin ya agak melenceng gitu ya. Jadi salah satu yang saya alami itu siswa itu tidak didukung oleh orang tuanya, apalagi siswa tersebut yang mungkin berasal dari keluarga yang broken home. Kebanyakan siswa yang berasal dari broken home itu kurang terawat dan pendidikannya itu kurang terlalu diperhatikan oleh orang tuanya. Itu salah satu tantangannya. Yang selanjutnya adalah guru sekarang itu sepertinya dari banyaknya berita-berita atau banyaknya ya berita yang didapat dari seorang guru itu adalah guru itu sepertinya sekarang kurang dianggap ya atau mungkin kurang diapresiasi. Bahkan sekarang banyak sekali beredar guru dihukum hanya karena mendidik siswanya. Padahal mungkin perlakuan yang dilakukan oleh guru tersebut itu adalah salah satu cara untuk mendidik supaya siswa tersebut itu tidak sampai melenceng dari norma-norma agama atau norma norma susila atau mungkin ya tidak melakukan perbuatan yang sampai menjerumuskannya ya. Itu bahkan guru dihukum hanya karena mendidik seorang siswa. Itu mungkin salah satu tantangannya sekarang. Dan tadi ditanya juga ya mungkin salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah yang pertama mungkin mengenai kurangnya motivasi siswa. Itu adalah guru ya tadi itu harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif sehingga bisa menarik perhatian bagi siswa-siswi untuk bisa menyenangi pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Kemudian juga membuat materi pelajaran yang menarik, ya, yang menarik bagi siswa-siswi dan juga mungkin ya itu tadi media pembelajaran, memaksimalkan media pembelajaran yang ada. Karena sekarang banyak sekali ya di online atau di TikTok itu banyak sekali bagaimana caranya untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswinya. Dan salah satu untuk cara mengatasi tadi adalah sumber daya yang kurang mungkin ya. Salah satu caranya adalah ya bisa dengan mengajukan proposal mungkin untuk mengajukan dana bantuan atau yang lain sebagainya. Kemudian kurangnya dukungan orang tua. Salah satu mengatasinya adalah kita mungkin sebagai guru atau dari pihak kepala sekolah tidak pihak sekolah itu sering mengadakan pertemuan dengan wali murid atau dari wali siswa-siswi tersebut untuk bisa bagaimana caranya bekerja sama supaya bisa mendukung anaknya atau putra-putrinya yang bersekolah supaya bisa didukung sebagaimana mestinya untuk bisa menyelesaikan pendidikannya. Jadi menjadi seorang guru itu ternyata juga terdapat tantangan seperti halnya yang disebutkan narasumber kita tadi, yaitu yang pertama ialah kurangnya motivasi dari seorang siswa itu sendiri. Cara mengatasinya ialah seorang guru itu harus pintar-pintar bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran yang baik agar seorang siswa itu tertarik dengan apa yang guru kita sampaikan atau materi-materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu keterbatasan dari sumber daya di sekolah itu sendiri. Jadi
Cara mengatasinya tadi menurut narasumber kita itu ya mungkin bisa untuk mengajukan proposal-proposal dana bantuan agar fasilitas dalam sekolah itu terpenuhi dan juga agar siswa itu kita nyaman dalam belajar dan terpenuhi. Tantangan yang selanjutnya ialah ternyata seorang murid itu ada yang tidak didukung oleh orang tuanya sendiri. Ini cukup memprihatinkan ya teman-teman. cara cara mengatasinya ialah menurut narasumber kita tadi ialah dengan mengadakan rapat dengan wali murid atau pertemuan dengan wali murid, bagaimana mencari solusi agar murid itu dapat menyelesaikan pendidikannya. Jadi seorang guru rapat dengan wali muridnya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Anda untuk generasi muda sekarang. Apa pesannya? Silahkan ya. Mungkin singkat saja ya, karena tadi juga wawancaranya sudah lumayan lama. Ya, mungkin pesan saya adalah jangan pernah takut untuk bermimpi besar, tetaplah belajar, berani mengambil resiko, dan jangan pernah menyerah meskipun menghadapi kesulitan, karena dengan tekad yang kuat apapun pasti bisa dicapai. Itu pesan dari saya. Jadi itu pesan dari narasumber kita. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sama-sama. Semua yang disampaikan tadi sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya. Jadi terima kasih Mbak. Terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk menjadi narasumber pada kali ini, dan semoga saja apa yang saya sampaikan tadi mungkin bisa bermanfaat. Ya, seperti wajah ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So that was the result of my interview, and I will summarize the discussion. Our guest today is my own cousin. Her name's Milatul Jalila, and she works as a teacher at MTS Mansaur Ulum. She lives in Kanjaran, Gondang Negeri Malang. Reasons for choosing the teaching profession: number one, teachers can share their knowledge and experience with students. Number two, teaching allows teachers to continuously learn and develop their skills. Biggest challenge as a teacher and how lack of student motivation. Students are not interested in the subject matter. Number two, limit resource. Lack of facilities, equipment, and technology. And number three, lack of parental support. Parents are not involved in their children's learning process. Solution for lack of student motivation: use innovative teaching methods. Make learning materials more engaging and organize extracurricular activities. Number two, solution for limit resources. Utilize online resources. Submit proposal to obtain funding. And use existing technology effectively. Solution for lack of parental support: hold meetings with parents, provide student progress reports, and encourage parents to participate in school activities. Message to young generation: Milatul Jalila also shared some advice for today. Never be afraid to dream big, keep learning, dare to take risks, and never give up even when facing challenge. With strong determination, anything is impossible. That's all my interview.
Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.